Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda semuanya pemirsa dimanapun Anda berada. Senang saya rasanya saya Agustiada hadir kembali di Special Talk Show pada malam hari ini, dan saya juga tidak sendirian lagi, sudah bersama kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Syahridin SPD MPD ya. Selamat malam untuk Bapak Syahridin SPD MPD selaku Kadis Pendidikan Aceh. Assalamualaikum. Ini bagaimana kesehatannya Pak? Cukup baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke, dan kemudian kita akan sapa narasumber yang kedua adalah Ibu Insinyur Nurwi Diani MM selaku Kepala Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK. Assalamualaikum dan selamat malam Ibu. Kembali lagi di Special Talk Show, masih bersama saya Agustiada dan juga Bapak Syahridin dan juga Ibu Nur ya. Saya ke Ibu Nur dulu nih. Persiapannya sudah 90% nih untuk di Acehnya sendiri. Nah, saya nanti sambung ke Pak Syahridin lagi soal nanti siapa yang membuka pembukaan untuk festival tersebut ya. Saya ke Ibu Nur dulu. Bu, pertama kali Anda melihat Banda Aceh dengan segala keistimewaannya, apa yang terbayang di pikiran Ibu pertama kali? Harum kopinya. Wow, udah pernah nyoba berarti? Udah, ya, sudah harus ya. Harus. Jadi memang betul-betul bisa memilih ya, ada berbagai ragam gitu ya yang. Jadi memang terkenalnya kopi dan ternyata memang betul-betul enak sekali kopinya. Terus kemudian dengan itu kerajinan tangan, craftnya kerajinan tangan bagus-bagus souvenir. Jadi saya berharap nanti para peserta dari 33 provinsi lainnya itu bisa memborong souvenir maupun juga mencicipi kuliner Aceh yang luar biasa enak. Ada ayam tangkap, ada lepas, ada macam-macam pokoknya. Ya. Artinya festival lomba ini sendiri sebuah ajang promosi Aceh ke luar ya. Tentunya. Oke, baik. Nah, Pak Syahridin, kita kembali lagi ke masalah pembukaan nanti di Stadion Harapan Bangsa tanggal 27 ya Pak ya. Dan ini di jam 9 pagi. Sekitar berapa tamunya dulu nih Pak? Jumlah tamu yang kira-kira yang udah diundangnya sendiri nih Pak? Untuk pesertanya sendiri, untuk SMA dan SMK itu berjumlah 1.636 peserta. Wow. Nah, ini pesertanya saja. Ditambah itu minimal dari setiap provinsi, itu pendampingnya minimal 2 orang. Rata-rata yang sudah kita terima tadi Bu, minimal 2 orang, tetapi banyak yang lebih. Kemudian untuk tamu dari Aceh sendiri, itu semua SKPA kita undang. Oke, baik. Tetapi prediksi kehadirannya itu tidak bisa kita prediksi. Betul. Seluruh unsur Forkopimda Aceh dan Aceh Plus itu kita undang. Universitas Syah Kuala, dan seluruh kepala dinas kabupaten kota di Aceh, ada 23 orang juga kita undang. Yang membuka nanti pembukaan siapa nih Pak? Sesuai dengan hasil keputusan rapat yang terakhir di Jakarta, di Kementerian, sepertinya tidak ada perubahan sampai saat ini. Untuk Aceh, pembukaannya akan dibuka, kegiatannya akan dibuka oleh Bapak Direktur Jenderal. Pada penutupannya direncanakan Bapak Menteri sendiri yang akan menutup di Aceh. Dan di Bangka Belitung dibuka langsung oleh Bapak Menteri dan akan ditutup nanti oleh Bapak Direktur Jenderal. Jadi ini sepertinya sudah ada satu keputusan yang direncanakan di kementerian seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi perubahan, Bu Nur. Betul, baik sekali. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Syahridin dan juga Ibu Nur tentang tema kita pada malam hari ini, Festival Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2018. Mungkin Anda juga punya pertanyaan seputar kegiatan ataupun jenis lombanya mungkin ya Pak ya. Kemudian ini ada beberapa tempat juga ya, boleh langsung nanti ditelepon di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda.
Pak Syaridin, bisakah Anda menjelaskan jenis lomba untuk SMA dan juga SMK beserta jumlah siswa dan juga tempat lombanya sendiri nih Pak? Tadi untuk SMK sudah dijelaskan oleh Ibu Nur bahwa ada 6 mata lomba untuk SMK. Dan untuk SMA itu sendiri ada 9 mata lomba yang diperlombakan. Dimulai dari menyanyi solo, tari kreasi berpasangan, baca puisi, cipta puisi, desain poster, kemudian kriya, film pendek, dan teater monolog. Oke. Ini masing-masing cabang ini dilaksanakan di tempat yang berbeda, seperti menyanyi solo, itu tempat pelaksanaannya di Auditorium RRI Aceh. Betul. Kemudian tadi kreasi berpasangan itu di Taman Budaya. Baca puisi dan cipta puisi itu di Hotel Grand Nanggro. Gitar solo di Auditorium SMA Fatih Putra di Lamlagang. Kemudian kriya juga di SMA Fatih, di Aula SMA Fatih. Sementara film pendek itu di Hotel Grand Aceh, dan teater monolog di Gedung Sultan II Selim Banda Aceh. Dan yang terakhir untuk desain poster itu di Hotel Kriat Moraya Simpang 5. Oke, baik. Nah, Pak Syaridin, dari semuanya jenis lomba, 9 ya jenis lomba seperti menyanyi solo, tari kreasi berpasangan, adakah tema tertentu yang harus mereka penuhi syaratnya, seperti harus misalkan bernyanyi solo, harus nyanyi bahas dengan lagu tradisional kah atau ini bebas, dan bagaimana dengan seperti cipta puisi juga, apakah juga harus ditentukan tema tentang bangsa, tentang Nusantara kan, tentang Indonesia, atau bagaimana? Bebas. Kalau untuk tema dari setiap mata lomba yang ditampilkan oleh perwakilan dari masing-masing provinsi, ini adalah bebas. Tetapi setiap penampilan itu, setiap bidang itu memiliki tema tersendiri, dan tema itulah yang harus tersampaikan kepada penonton, kepada dewan juri, dan itulah salah satu yang memenuhi kriteria sebagai pemenang. Jangan menampilkan tari A, tetapi ceritanya lari ke tari B. Nah, itu tidak masuk dalam kriteria. Tetapi untuk menyanyi, ini ada lagu wajib ya, ada lagu wajib yang harus dipilih oleh masing-masing peserta yang disediakan oleh panitia, ditambah dengan satu lagu bebas. Lagu bebas juga bukan lagu bebas seenaknya peserta, tetapi lagu yang bertemakan yang mendidik di dalamnya. Jadi bukan cinta-cinta remaja juga ya Pak ya? Kalau lagu cinta, cinta tanah air, baik. cinta bangsanya, dan Setuju sebagainya. sekali. Ya Ibu Nur, untuk pesertanya sendiri dari usia SD sampai SMA atau juga SMK, apa yang mereka harus persiapkan dari dirinya sendiri untuk menghadapi atau mengikuti festival tersebut? Ya, saya kira yang pertama harus optimis dulu ya, Betul. harus semangat, dan harus berusaha keras, bekerja sekeras-kerasnya semampunya untuk bisa meraih prestasi yang terbaik, karena ini kan tingkat nasional, ajang untuk mempromosikan dirinya sendiri juga maupun untuk mempromosikan budaya dari bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, baik, Ibu Nur, saya masih penasaran untuk setiap pesertanya, apakah mereka menunjuk dirinya sendiri untuk mengikuti setiap lomba, atau memang dari sekolah-sekolahnya, atau memang dari siapa saja yang bisa menunjuk dia bisa mengikuti lomba tersebut? Oh ya, jadi kalau untuk tingkat nasional ini persyaratannya yang utama adalah siswa tersebut adalah hasil seleksi dari tingkat provinsi. Jadi pemenang dari setiap provinsi itulah yang boleh berhak maju ke tingkat nasional. Artinya memang sudah ada penilaian dari hasil dari provinsinya sendiri ya Ibu ya, Betul. kemudian baru dibawa ke nasional sendiri, Betul. tingkat nasional. Baik. Ya. Nah, ini kira-kira peserta dari Aceh nanti memberikan penampilan apa nih Pak untuk tari-tariannya sendiri?
Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setiap daerah, karena ini yang hadir di Aceh hari ini adalah yang terbaik di bidang lomba yang diperlombakan pada tahun ini. Ini hasil seleksi tingkat provinsi. Kalau misalnya menyanyi solo, itu adalah satu siswa pada jenjang SMA, satu siswa pada jenjang SMK, itu adalah siswa terbaik dari seluruh SMA yang ada di provinsi tersebut. Baik, baik. Kecuali kalau ditunjuk dipilih asal-asalan, berarti kita sebelum berangkat udah siap untuk kalah. Oleh karena itu semua provinsi melakukan seleksi dengan semaksimal mungkin. Tidak ada sistem tunjuk-menunjuk atau anak siapa, anak kepala dinas atau anak ini, tidak. Kita ingin yang terbaik dan saya yakin setiap provinsi, setiap siswa yang mewakili provinsinya itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapat yang terbaik. Nah, ada bocoran nggak sih Pak? Ini kan di Aceh sendiri banyak sekali budayanya sendiri seperti tarian-tarian juga. Ada bocoran nggak sih Pak? Kira-kira nanti ini akan ditampilkan tarian sejenis apa ini? Tidak ada bocoran. Tidak ada bocoran. Artinya memang surprise ya. Ya, Oke. karena saya melihat di tingkat provinsi kemarin anak-anak kita menang, guru-gurunya ini pada umumnya guru dengan siswa ini. Ya, kita tidak melibatkan pelaku seni dari luar sekolah, kalaupun ada itu hanya sebagai mitra kerja saja. Ya. Jadi guru-guru seni kita sekarang itu sangat kreatifnya luar biasa. Jadi di tingkat provinsi mampu menciptakan tari kreasi berpasangan, ini temanya, bisa saja untuk tingkat nasional itu akan menciptakan kreasi yang terbarunya lagi. Jadi setiap kreasi yang baru yang belum dipublikasikan, saya pikir ya walaupun kita dari Aceh juga mereka belum menunjukkan kepada kita. Kita percaya saja bahwa mereka sudah mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Benar Karena sekali. setiap provinsi melakukan pembinaan kepada mereka. Setuju sekali karena juga untuk budaya Aceh sendiri sudah mulai dilirik oleh mata internasional ya Pak ya. Oke, baik Bu, kita belum berbicara masalah PKLK. Ini apa sih PKLK ini sendiri? Pendidikan khusus dan layanan khusus. Jadi anak-anak yang memiliki bakat-bakat khusus, kemudian di daerah khusus, kemudian memiliki kelebihan khusus yang Tuhan berikan. Itu yang membina ada direktorat tersendiri, yaitu ya PKLK itu. Contohnya Jadi kelebihan khusus misalnya seperti apa? yang anak autis gitu ya, oke. seperti itu. Atau misalnya yang memiliki kekurangan tertentu tapi memiliki kelebihan di bidang tertentu juga, itu juga masuk pembinaan direktorat PKLK. Artinya memang untuk festival lomba seni siswa ini tidak ada diskriminasi untuk Iya. siapapun. Siapa Betul. saja boleh ikut asalkan mereka masih usia sekolah ya Bu ya. Betul, Artinya betul. seperti disabilitas juga Iya. memiliki kesempatan yang sama. Betul Oke, sekali. setuju sekali rasanya dan pemirsa Anda boleh ikut serta untuk bertanya langsung pada Bapak Syahri dan juga Ibu Nur di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Kita masih membahas Festival Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N. Ini adalah tahun ke-11. Betul. Dan tuan rumahnya juga ada di Aceh sekarang. Kemungkinan nggak sih Pak ke depannya Aceh akan kembali menjadi tuan rumahnya sendiri Pak? Kemungkinannya sangat besar. Namanya saja kemungkinan. Kemungkinan. Kalau hari ini mungkin kementerian termasuk Ibu Nur sendiri menilai bahwa tuan rumah dalam memberikan pelayanan, melaksanakan, mensukseskan kegiatan ini mungkin mendapatkan penilaian dari Ibu Nur dan pihak kementerian lainnya bagus, tidak tertutup kemungkinan tahun depan juga akan memilih Aceh, bisa saja dibalik kalau hari ini SMA SMK, 2019 SD SMP yang dilaksanakan di Aceh. Kan begitu Bu Nur? Ini Setuju ya, semua Bu Nur, setuju, ya? setuju. Karena juga Aceh akan lebih membenah diri lagi ya Pak ke depannya ya. Mudah-mudahan juga bisa menjadi tuan rumah lagi mudah-mudahan. Nah, Pak Syahridin dari
siswa SD dan juga SMP dari Aceh ada yang ke ke Bangka Belitung. Ya. Ini untuk jumlah dari peserta Aceh saja berapa nih Pak yang berangkat ke Bangka Belitung? Sebagai pesertanya itu ada 38 peserta yang berangkat ke Bangka Belitung dan mereka semuanya besok tanggal 26 akan berangkat. Wow, asik sekali ya. Menampilkan sesuatu seperti budaya juga di tingkat nasional dan juga bisa jalan-jalan juga mengenal dunia luar ya Pak Syaridin. Pak, untuk mereka yang anak usia SD dan juga SMP, artinya berangkat sendiri atau mereka didampingi oleh orang tuanya? Sebenarnya kita tidak berharap orang tua untuk ikut mendampingi karena kita memahami bahwa orang tua juga memiliki kesibukan dan tanggung jawabnya. Karena untuk berangkat ke tingkat nasional itu ada perwakilan sebagai pendamping. Baik pendamping dari sekolah. Kalau sekolah itu lebih dari satu yang mewakili ke tingkat nasional, mungkin kita daerah memberikan kesempatan bagi sekolah itu Aceh membiayai guru pendampingnya untuk bisa mendampingi anak-anak. Di samping ada pendamping dari provinsi yang kita siapkan. Tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada orang tua yang ikut bersama dengan anaknya. Ini juga kita terbuka saja, nggak ada persoalan. Oke, baik. Nah tadi Bapak menyinggung masalah biaya nih. Boleh tahu nggak sih sumber dananya sendiri untuk acara yang luar biasa besar ini? Sumbernya dari mana nih Pak? Karena ini tanggung jawab untuk tingkat nasional itu ada di kementerian, seluruh biaya untuk pelaksanaan lomba itu dibebankan pada Adipa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai tuan rumah kita juga memiliki kontribusi atau dana sharing untuk mendukung pelaksanaan kegiatan khususnya di Aceh. Terutama untuk acara pembukaan dan acara penutupan itu memang diminta oleh Aceh siap untuk melaksanakan kegiatan itu. Wow, ini Pak Syaridin yakin sekali ya kalau Aceh bisa menjadi tuan rumah, sukses nantinya bisa memberikan yang terbaik juga untuk peserta dan juga tamu-tamunya ya Pak ya. Pak Syaridin, kita kembali lagi ke masa persiapan pembukaan untuk festival tersebut nih Pak. Ini di awal-awal pasti ada tarian persembahan untuk para tamu. Ini dapat bocoran lagi nggak sih Pak? Kira-kira nanti akan ditampilkan tari seperti apa untuk menyambut tamu? Kalau itu boleh, bukan bocoran, tetapi disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Kota Banda Aceh dan Aceh Besar sekitarnya. Itu sudah pasti tradisi Aceh ketika tamu datang disambut dengan tari Pemulia Jame. Tari Ranu Belampuan itu tidak pernah absen dalam setiap acara pembukaan. Itu sudah kita siapkan. Kemudian pada akhir acara pembukaan kita juga menampilkan sebuah tari kolaborasi atau kolosal yang dimainkan oleh siswa-siswa dari berbagai macam sekolah SMA SMK yang ada di Aceh sendiri. Untuk itu Kota Banda Aceh, karena Aceh. kita tidak memberatkan dan membebankan bagi anak-anak kita yang jauh dari Kota Banda Aceh. Baik, nah Ibu Nur, dukungan apa yang peserta ini butuhkan dari gurunya mungkin, dari lingkungannya mungkin, atau dari sesama temannya untuk mengikuti festival lomba ini, Bu? Ya, saya kira yang utama doa orang tuanya ya. Pasti. Nah itu, jadi yang pertama orang tua harus mendukung, yang kedua gurunya yang telah melatih, membimbing selama ini ya tentu saja juga yakin juga pasti akan selalu mendukung anak-anak dan menguatkan mental anak-anak untuk siap berkompetisi ya untuk bersaing dengan provinsi yang begitu banyaknya ya seluruh Indonesia. Jadi saya kira dukungan orang tua, dukungan guru dan tentu saja teman-temannya ya itu perlu sekali
supaya anak-anak juga lebih tampil maksimal di kompetisi tingkat nasional ini. Nah, selain juga sebagai ajang promosi untuk menampilkan, memberikan ataupun ya mempromosikan budaya Aceh di mata luar. Tujuan dengan diadakan Festival Lomba Seni Siswa Nasional ini apa lagi nih Bu tujuannya? Ya, jadi yang cita-cita besarnya, tujuan besar itu ini merupakan salah satu dari cara kita untuk menguatkan pendidikan karakter. Jadi jiwa nasionalismenya, Betul, betul. religiusnya, termasuk juga gotong royong, kemudian kolaborasi, terus kemudian juga nasionalisme itu yang utama bisa terbangun dari festival ini. Dan juga tidak kalah penting adalah untuk mempererat tali persahabatan, meningkatkan persatuan dan kesatuan antar siswa seluruh provinsi Indonesia ini ya, itu sangat mudah-mudahan bisa terbangun di acara festival ini. Dan yang juga tidak kalah penting adalah dengan adanya LS2N ini, kompetensi anak di bidang keahlian yang dimilikinya itu bisa terpromosikan, dan juga anak-anak memiliki sikap atau sikap kompetisi di mana untuk menghadapi persaingan di tingkat global itu sangat penting sekali ya untuk memiliki sikap kompetitif itu. Oke, luar biasa sekali dan pemirsa. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di sesi terakhir. Tetap di ACTV.